Barusan lagi iseng-iseng buka HP ya, ternyata ngelihat artikel yang menarik untuk dibahas. Karena di sini keterangannya kejamnya dunia perpinjolan, nasabah gagal bayar pinjol bisa dipenjara. Saya bahas tuntas di video ini. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wani Tangi Official ya. Bagaimana kabar teman-teman yang selalu mengikuti channel Wani Tangi ya? Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan atau dilancarkan segala urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Sesuai judul dan thumbnail, bahwasanya saya akan di sini akan bahas tuntas terkait yang saya tidak sengaja membaca artikel dari judulnya itu membuat saya ingin membahas ini lebih jauh lagi. Di situ ada keterangannya kejamnya dunia perpinjolan, nasabah gagal bisa dipenjara. Saya bahas nih, coba ya kita utak-atik. Sebelum saya bahas lebih jauh, nggak ada salahnya buat teman-teman yang belum support channel ini, silahkan kalian klik subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya ya, agar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten edukasi seputar dunia perpinjolan ya. Gini nih, saya tadi lagi iseng-iseng lah cari-cari ya, biasalah utak-atik HP, browsing-browsing, ternyata di situ melihat salah satu artikel itu dari radartegal.com ya, ada di media online ya. Di sini tertera di paling atas itu kejamnya dunia perpinjolan, nasabah gagal bisa dipenjara. Saya baca sedikit saja ya, pada poin-poinnya saja. Nasabah gagal pinjol atau gagal bayar pinjol kerap menjadi korban intimidasi dan ancaman dari debt collector. Bahkan ada juga yang sampai diancam akan dipenjara. Penyebaran isu bahwa nasabah gagal bisa dipenjara tidak terlepas dari peran debt collector itu sendiri. Debt collector kerap menggunakan isu ini untuk mengintimidasi dan mengancam nasabah gagal agar segera mengembalikan pinjamannya. Jadi jelas ya, ini sering dilakukan oleh DC-DC pinjol atau debt collector tadi ya, untuk mengintimidasi dengan tujuan agar pinjamannya cepat diselesaikan atau dibayar. Padahal kita coba merujuk lebih jauh lagi terkait masalah hukum dulu nih. Masalah hukum hutang piutang itu hukumnya perdata. Dan di sini saya juga menemukan artikel lain di hukumonline.com ya. Hukumonline.com di sini ada keterangan bahwasanya menurut pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM telah mengatur sebagai berikut. Disimak baik-baik nih ya. Agar tidak salah kaprah dalam menerima sesuatu informasi yang belum tentu benar adanya, apalagi informasi itu didapat dari DC pinjol tersebut, kan gitu ya. Nah, di sini bisa dibaca ya, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM telah mengatur sebagai berikut. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, menurut hemat kami, walaupun ada laporan, seseorang tidak boleh dipidana karena ketidakmampuannya membayar hutang. Itu saya dapat dari media online hukumonline.com. Ini buat bahan perbandingan saya cek lagi di ekonomi.okezone.com ya. Di sini juga ada keterangan bahwasanya yang berbunyi begini. Jika sudah seperti itu, apakah gagal bayar pinjol bisa dipenjara? Hingga saat ini belum ada hukum yang mengancam nasabah jika gagal melakukan pembayaran di pinjaman online. Bahkan nasabah yang tidak mampu membayar hutang sesuai perjanjian tidak diperbolehkan mendapat sanksi pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 19 ayat 2. Yang berbunyi, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Jelas ya. Jadi dari hukum-hukum itu yang tadi saya bacakan, kalian bisa tahu, kalau bisa disimpulkan sendiri bahwasanya hutang piutang itu ranahnya bukan ranah pidana. Artinya ketika ada DC pinjol yang sampai mengancam Anda, bilang Anda tidak bisa bayar ini bisa saya laporkan ke hukum yang berlaku di Indonesia, gitulah ya. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Atau mungkin ada yang lebih seram lagi. Mungkin teman-teman yang nonton video ini pernah mendapat ancaman seperti itu. Itu di situ jelas bahwasanya itu hanya salah satu senjata dari DC pinjol untuk mencari
orang-orang yang buta hukum atau yang tidak mau mencari informasi terkait hukum hutang piutang gitu ya. Si DC pinjol itu berharap ketemu orang yang modelnya begitu, yang nggak paham atau yang tidak mau mencari informasi. Nah, melalui video ini saya kupas kembali terkait masalah informasi hukum hutang piutang, bahwasanya hutang pinjol itu tidak bisa dipenjara. Nggak cuma pinjol ya, hutang piutang yang lain pun sama gitu. Jadi sekali lagi, ketika ada ancaman dari DC itu semuanya hanya ancaman palsu saja atau hanya untuk menakut-nakuti kita saja gitu ya. Nah, pokoknya mulai sekarang kalian harap tetap tenang, tetap fokus menguatkan mental, mencari edukasi sebanyak-banyaknya terkait masalah resiko-resiko atau solusi-solusi ketika sudah tidak mampu lagi membayar pinjaman online gitu. Stop untuk berusaha mencari dana talangan kesana kemari, stop untuk gali lubang tutup lubang, karena pada dasarnya itu tidak menyelesaikan masalah, hanya menunda masalah saja. Jadi yang pasti, kembali lagi ke poin video yang saya bahas ini terkait masalah di penjara itu tidak bisa ya. Jika tidak mampu bayar, itu tidak akan pernah bisa dipenjara, melainkan hanya mendapatkan sanksi yang jika Anda terjeratnya atau tidak mampu bayarnya di pinjol resmi OJK, itu akan di blacklist secara backcheckingnya. Nama Anda buruk aja di dunia hutang piutang, khususnya dunia perpinjolan. Itu ya. Itu aja sanksinya, jadi nggak ada sanksi penjara. Terkadang ada juga pertanyaan begini, bagaimana mas ketika saya minjolnya pakai data teman saya atau saudara saya untuk mengajukan di pinjaman online dan akhirnya saya tidak bisa bayar. Terkadang ada juga pertanyaan seperti itu bisa nggak dipenjara? Nah, kalau poin itu saya jelaskan begini, ketika si aplikasi pinjaman online tersebut atau pinjol tersebut bisa tahu bahwasanya Anda menggunakan data orang lain dan Anda tidak mampu membayarnya gitu ya, atau yang ditagih kan tetap yang punya data, yang ditagih yang punya data. Nah, yang punya data ini yang ada di dalam data hutang pinjol itu menyampaikan atau bisa membuktikan bahwasanya data saya digunakan oleh teman saya tidak tahu menahu, saya hanya dibohongi, saya disuruh kedip-kedip, mangap-mangap dan segala macamnya, tiba-tiba uang masuk ke rekening saya dan saya suruh transfer ke teman saya itu atau saudara saya itu gitu. Kalau bisa membuktikan seperti itu baru ranahnya yang menggunakan data tersebut itu bisa dipenjara, karena itu menggunakan data pribadi orang lain kan gitu ya. Itu baru poinnya berbeda. Tapi kalau data kita sendiri dan datanya tidak menggunakan data palsu, itu kita tidak mungkin bisa dipenjara gara-gara kita tidak mampu bayar pinjaman online itu sendiri kan gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika datanya asli dan itu data kita sendiri, bukan menggunakan data saudara, data teman, itu aman-aman saja terkait masalah penjara. Resikonya hanya terkait backchecking tadi yang saya sudah sebutkan. Pokoknya tetap semangat lah buat teman-teman yang masih terlalu pusing mikirin bagaimana keluar dari problem masalah pinjol, karena pada dasarnya suatu masalah itu bisa diselesaikan. Tidak mungkin ada masalah yang tidak bisa diselesaikan gitu ya. Tinggal kita bisa nggak untuk mencari cara agar masalah itu berangsur selesai. Sekali lagi, yang sering saya sampaikan bahwasanya hutang di pinjol itu bukan suatu aib yang besar banget. Jadi nggak perlu juga lah terlalu malu, nggak usah terlalu gengsi juga gitu. Akui bahwasanya kita emang salah kok, kita salah sampai terjerumus ke pinjol, itu aja sih salahnya di poin itu aja. Kita berani ngaku itu aja. Itu cara untuk menguatkan mental kita sendiri agar kita pelan-pelan bisa bangkit dari permasalahan pinjol ini. Dan jangan lupa juga untuk terus mencari solusi-solusi atau edukasi-edukasi terkait bagaimana cara bisa keluar dari masalah pinjaman online kan gitu. Pokoknya buat teman-teman nih yang sekiranya mungkin bingung dengan apa yang saya bahas sekarang nih, atau pengen ngobrol langsung sama saya atau admin Wanita Tanggi yang lain, silahkan kalian chat. Nomor saya ada di bawah ini atau di deskripsi video maupun di komentar teratas. Gampang sekali buat nyari nomor saya atau nomor admin Wanita Tanggi yang lain. Dan di situ saya juga ada grup WhatsApp yang isinya teman-teman yang sudah lebih dulu terjerat pinjol dan perlahan bisa keluar dari masalah pinjol tersebut gitu ya. Mari bersama-sama untuk saling bersatu padu mencari jalan keluar untuk keluar dari jeratan pinjol ya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk penjelasan kali ini ya. Dan buat teman-teman yang merasa video ini ada manfaatnya, silakan kalian like video ini dan share ke media sosial kalian. Dan buat teman-teman juga yang mungkin menurut kalian video ini tidak ada manfaatnya, ya silahkan, itu hak kalian buat komentar-komentar di bawah terkait video saya jelek banget atau segala macamnya. Itu aja sih. Dan yang mau berkomentar positif juga silahkan, jangan lupa tinggalkan komentar yang baik-baik. Semua itu penilaian kalian masing-masing ya.
Terima kasih, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.